Hai, welcome to The Flick bareng gue Rabi dan di belakang kamera ada Hani. di program Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah program di mana kita akan mendiskusikan dan membahas satu film yang sudah kita tonton pastinya. Pada episode kali ini kita nonton film apaan? The Incredible Hulk. The Incredible Hulk. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke sinopsisnya. Sinopsis akan dibacakan oleh Hani. Hani silakan. Untuk sinopsis dari The Incredible Hulk ini menceritakan ilmuwan si Bruce Banner. Tapi yang ini yang pertama ya, jadi diperaninnya sama Edward Norton. Dia tuh mati-matian mencari obat untuk radiasi gamma yang mencemari sel-sel tubuhnya dan mengubah dia menjadi The Hulk itu sendiri. Nah, setelah berpisah dari pacarnya Betty Ross yang diperankan oleh Liv Tyler, dia terpaksa bersembunyi dan dari musuh bebuyutannya yaitu Jenderal Thunderbolt Ross ya. Nah, si Banner ini mendapatkan berhadapan dengan ancaman baru lah, dengan musuh yang kuat juga dari teknologi ilmuwan-ilmuwan itu yang dia harus berperang dengan The Abomination yang diperankan oleh Tim Roth itu sendiri. Itu dia sinopsis film ini. Jadi intinya film ini menceritakan perjalanan Bruce Banner dalam menemukan antibodi untuk itu ya, sinar gamma ray dalam tubuhnya ya. Gitu. Tapi dalam perjalanannya ini dia selalu diganggu oleh Thunderbolt Ross. Iya. Dan juga di film ini ditunjukkan karakter villain baru. Oke. Seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan POI, gue akan sedikit membahas sang sutradara dan para pemainnya. Untuk sang sutradara yaitu Louis Leterrier. Jadi beliau ini pernah menyutradari Fast X itu Fast Furious yang terakhir ya. Oh, maksudnya yang udah tayang terakhir tayang. itu ya, Fast X. Terus di Netflix dia itu ada Lupin series. Terus No You See Me. Ya, No You See Me dia. Iya, No You See Me yang pertama ya, itu dia. Terus ada juga Clash of the Titan tentang tentang dewa-dewa gitulah. Oh. Terus ada juga yang bareng Jason Statham yaitu Transporter 1 dan 2. Kalau Hani pernah nonton film apaan? No You See Me pastinya kan kita pernah bahas. Dia 1 dan 2 ya? Enggak, 1 doang kalau nggak salah. Mungkin No You See Me doang kali ya yang aku No You See Me pernah doang nonton ya. Baik, kita lanjut dengan para pemainnya. Yang pertama tadi sudah dibahas oleh Hani yaitu Edward Norton. Beliau ini yang memerankan Hulk-nya sebelum diganti oleh Mark Ruffalo. Iya. Film-film beliau itu aku pernah nonton di Glass Onion, yaitu sequel dari Knife Out. Terus ada Paper Birds, Sausage Party, Birdman, The Bourne Legacy. Dia juga main The Italian Job sama Fight Club. Jadi di beliau juga sudah pemain-pemain lama sih kan sebenarnya. The Illusionist juga dia main ya? Oh iya, sorry. Iya benar, Illusionist itu jadi kayak mirip-mirip kayak The Prestige. Iya, The Prestige. Yeah. Dia termasuk pemeran utamanya ya? Iya, dia salah satu pemeran utama. Dia yang jadi Christian Bale-nya di sini. Gayanya ya, gitu. Nah, untuk sang kekasih yaitu Liv Tyler. Liv Tyler sih aku cuma 2 sih ya. 3 bahkan. Armageddon yang memorable banget. Yang bareng Bruce Willis. Yang cuma 2. Yang Meteor ya. Terus The Strangers sama The Lord of the Rings. Nah, selanjutnya ada Tim Roth. Tim Roth ini yang bermain sebagai Abomination. Dia muncul di She-Hulk ya, Han ya. Di Hulk dia muncul. Shang-Chi sama The Hateful Eight. Di Shang-Chi dia muncul? Shang-Chi dia muncul tapi bentar doang. Jadi cameo doang. Yang siapa? Yang Wong. Ya itu dia muncul di situ sesaat doang. Oke. Karena pas di Shang-Chi itu si iya, Wong berantem sama berantem duel. Selanjutnya yang menjadi Thunderbolt yaitu William Hurt. Dia tuh main The Host sama Robin Hood. Robin Hood itu yang barengnya Russell Crowe. Nah, yang terakhir ada Tim Blake Nelson. Dia itu yang jadi ilmuwannya yang membantu si Bruce Banner ya dalam menemukan antibodinya. Dia itu aku nonton cuma 2. Nah, aku cuma nonton dia itu di Fantastic Four yang 2000-an, bukan yang di Chris Evans. Sama di Scooby-Doo 2. Baik, itu dia sedikit informasi tentang sutradara dan permainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan POI. Bagi yang belum nonton dan mau nonton, skip aja bagian ini karena ini akan mengandung spoiler. Mungkin yang pertama yang mungkin kerasa yaitu ini vibe-nya lebih ke DC-han ya. Iya, benar. Mungkin aku ngomongin dari segi lighting, dari segi cerita, dan ada adegan sedikit dewasaan ya. Yang pas mereka di kasur gitu. Oh iya. Kayaknya seingat aku film-film selanjutnya tuh nggak ada adegan kayak hampir gitu ya. Iya, Marvel kayaknya nggak ada dewasanya ya. Kecuali film ini. Iya. Di MCU ya. Gitu. Paling banter kissing doang. Iya, kissing doang. Jadi buat aku yang paling kerasa lah ini tuh vibe DC gitu. Iya, vibe-nya DC banget sih dari segi
ya tadi lightingnya, ceritanya, dan ada adegan sedikit dewasanya gitu lah. Iya, bahkan dari segi dari segi jokesnya sih. Oh iya, jokesnya tuh iya, aku dibandingin sama Iron Man jauh banget ya. Iya, jokesnya maksudnya gitu. kalau Iron Man kan udah bener-bener Marvel banget nih. Bener-bener jokesnya tuh yang apa ya, light gitu. Terus Ya, ada di setiap ini tuh bener-bener kayak DC nggak sih? Serius kan, serius banget. DC deh kayaknya. Dan seingat aku emang jokesnya dikit banget kan. Seingat aku tuh Iya. cuma beberapa momen doang, habis itu serius aja semuanya. Bahkan kayak nggak bikin ketawa juga sih, cuma kayak gitu. Oh iya, cuman gitu. Iya sih. Gitu. Jadi emang vibe-nya beda banget lah dibanding film-film Marvel yang lainnya. Iya. Nah, oke, selanjutnya berhubung ini kan film 2008-an ya? Iya. Jadi sebenarnya tuh yang main Hulk itu 2 orang. Bukan, sorry. Yang berperan sebagai Bruce Banner dan Hulk itu adalah 2 orang yang berbeda. Oh. Jadi ketika Bruce Banner itu kan diperanin sama Edward Norton. Nah, si The Hulk-nya itu dia ganti orang. Oh gitu. Orang yang satu lagi itu yang kalau kamu ingat, si Bruce Banner itu lagi nganter pizza ke kampus. Ada security-nya yang merotot. Iya. Itu adalah pemeran Hulk-nya. Oh. Jadi ketika mereka jadi Hulk, switch gitu. Karena mungkin emang pas 2009 susah kali ya teknologi masking face-nya gitu kan. Iya. Kalau yang sekarang kan pas Mark Ruffalo benar-benar mirip kan antara Bruce Banner sama Hulk-nya. Iya. Nah, berhubung ini masih 2009 dan mungkin emang CGI-nya masih susit. Jadi mereka ganti orang gitu. Iya, benar-benar juga sih. Dan juga menurut aku CGI Hulk-nya tuh lebih serem tau dibandingin Mark Ruffalo. Iya. Maksudnya gimana ya, mukanya tuh lebih serem gitu loh, lebih sangar. kayak monster banget. Iya. Kalau Mark Ruffalo kan kayak gede, serem, cuman nggak seserem itu gitu. Iya, masih kelihatan ramah gitu loh. Nah, aku mau nambahin sih, An. Nah, ini aku pengen sebagai apa ya, membandingkan lah dengan Mark Ruffalo. Ya, pertama yang tadi kamu udah bahas, emang dari segi vibe itu lebih serem yang ini nggak sih? Iya. Dibanding yang Mark Ruffalo, karena dari segi persona Bruce Banner-nya aja, kalau Edward Norton tuh lebih yang serius. Iya, benar. Mark Ruffalo tuh lebih yang kayak kayak bukan bercanda ya, kayak dia orangnya. Iya, dia serius tapi dia tuh kayak emang bener-bener segeng dengan Tony Stark dan Doctor Strange gitu loh. Sesegeng gitu loh, tipe-tipe yang seperti itu. Makanya pas dibandingin sama Edward Norton, beda banget rasanya gitu. Iya, benar. Nah, Han, terus perbandingan yang kedua yaitu mungkin karena emang vibe di film ini dibikin gelap, dibikin kayak DC, makanya terasa lebih serem dibandingkan pas pertama kali muncul kan di Avenger kan, Mark Ruffalo itu. Iya. Nah, ketika di Avenger itu lebih cerah, lebih fun gitu. Makanya Hulk-nya Mark Ruffalo itu tidak seseram itu gitu. Oh iya. Karena dari segi vibe-nya juga udah beda gitu. Iya, mungkin dia pengen menunjukkan perbedaannya itu ya. Ya, bisa jadi. Atau mungkin kalau dia diterusin Hulk-nya sama Edward Norton seperti itu ya. Iya. Vibe-nya gitu. akan jadi kayak ini DC gitu. Jadi nggak akan ini bentrok kali ya. Iya, jadi nggak ini. Kendati pun demikian, aku sih lebih suka yang Edward Norton sih kan dibanding yang Mark Ruffalo. Kenapa tuh? Karena aku lebih suka yang Hulk itu harusnya yang bengis, yang tukang marah-marah, yang uncontrollable gitu. Yang nggak bisa dikontrol gitu. Yang benar-benar brutal gitu. Iya. Tapi ketika Mark Ruffalo tuh ya bagus Mark Ruffalo tuh, tapi ya itu tuh yang tadi kita bahas yang lebih ke hero-nya gitu sih. Oh iya. Mungkin ini mah personal opinion ya. Aku lebih suka yang Edward Norton dibanding Mark Ruffalo. Nah. Tapi kalau aku sendiri lebih suka Mark Ruffalo sih. Iya. Karena ya itu sih lebih lucu aja gitu. Jadi lebih horor. Iya, terus terkesannya Hulk-nya tuh nggak semonster itu. Iya. Rata-rata kan kelihatan kayak monster itu banget. Kelihatan banget tentunya. Iya, kayak monster gitu. Kalau sini tuh enggak gitu. Dan juga yang aku notice banget di sini tuh adalah di soundingnya Captain America ya. Iya, pertama kali di sounding Captain America. Iya, jadi benar-benar ngasih lihat kalau mereka nih akan berkesinambungan. Iya. Karena kan yang diliatin kalau misalkan si Team Road Abomination. Si Abomination sama Thunderbolt-nya itu ngomongin tentang pembuatan serum superhero tahun 1942 kan. Itu ya which is itu adalah Captain America gitu. Iya, jadi kayak mereka pengen sounding dikit gitu ya. Iya, sounding dikit. Jadi
mungkin ini aku suka dari Marvel. Jadi kita tuh kayak ngerasa relate gitu loh dengan kita nonton ini nih, kita paham gitu. Kalau menurut aku ya, jadi dari setiap film itu udah seperti itu. Udah jadi kesinambungan semua gitu kan. Iya, kayak di Iron Man, yang paling Iron Man pertama kan endingnya kan ada Nick Fury kan, McFlurry ya, Nick Fury ya, Nick Fury-nya kan ada muncul di situ, Avenger Initiative dan lain-lain gitu-gitunya sih yang di sini walaupun vibe-nya DC tapi kerasa Marvel-nya. Ya masih Marvel gitu. Iya. Nah, ngomongin Abomination, Han, aku jujur sedikit kecewa dengan Abomination yang di She-Hulk. She-Hulk, kenapa? Karena aku kira si Abomination itu akan jadi main villain di film itu. Oh iya. Ternyata cuman jadi kayak jokes bapak-bapak doang gitu. Itu buat aku tuh ngebandingin sama pas yang di Incredible Hulk yang dia bisa ngehantem Hulk segala macam. Sebenarnya Hulk tuh hampir kalah kan? Hampir kalah, cuman gara-gara si pacarnya aja itu sekarat, makanya langsung marah, langsung tambah kuat. Walaupun buat aku sebenarnya harusnya sih Abomination yang menang ya di film ini. Cuman pas di She-Hulk, dia tuh kayak jadi jadi baik ya? Jadi baik kayak penting nggak penting gitu scene-nya dia tuh. Jadi itu sedikit mengecewakan. Aku kira Abomination tuh bisa jadi yang main villain-nya lah, yang ada berantem-berantemnya lagi gitu segala macam. Dan ternyata ya cuma seperti itu doang gitu. Beda banget lah sama di film ini gitu. Oke. Tadi kita udah ngomongin fight, dari terus ke cerita Bruce Banner mah mungkin banyak yang tahu kalian ya. Ya ada seorang ilmuwan Bruce Banner yang sedang melakukan percobaan, ternyata percobaan itu gagal. Tapi percobaan itu ternyata tidak membunuhnya, tetapi justru membuat sesuatu yang lebih kuat lagi sih. Dari segi cerita simpel lah kayak untuk para penggemar Marvel pasti udah tahu lah gitu kan ya. Oh ya, acting juga tadi udah dibahas sedikit. Nah, terus kan paling aku sedikit pengen ngomongin sih kenapa sih Edward Norton ini tidak kembali memerankan Hulk di MCU. Nah, ternyata setelah aku apakah dia nggak nyambung dengan vibe-nya Avengers? Ya, nah sayangnya bukan itu alasannya. Jadi si Edward Norton ini kejadiannya ini sama kayak Terrence Howard. Terrence Howard itu yang jadi Colonel Rhodes. Yang di Iron Man. Jadi dia itu ada perselisihan antara Edward Norton dengan Louis Leterrier-nya itu. Jadi si Edward Norton ini dia itu pengen ikut campur dalam pembuatan perkembangan cerita Hulk. Tetapi dari pihak MCU nggak setuju dengan perbedaan pendapat ini. Dan akhirnya, ya udah, si Edward Norton-nya kekeh. Dia pengen, kalau misalkan dia memang pengen join ke MCU lagi, dia harus bisa mempunyai hak untuk mengatur ceritanya lah, atau dari segi produksinya lah. Akhirnya Disney mau nggak mau, akhirnya ya MCU yang tidak mau riskan lah untuk mengajak orang, maksudnya mereka kan udah punya timnya sendiri. Iya, si Kevin Feige kan udah sebagai produser kan udah punya rencananya sendiri. Jadi buat aku sih sebenarnya P1 sampai Avenger semuanya itu udah jadi gitu. Itu udah jadi gitu. Jadi untuk menambah seseorang untuk ikut campur dalam produksi mungkin itu akan riskan gitu. Nah, akhirnya si Edward Norton tidak diajak ulang karena perjanjiannya nggak bisa ditepatin. Akhirnya mereka mencari seseorang yang bisa menyamai karakter Bruce Banner, tapi mau diajak kerjasama. Maka datanglah Mark Ruffalo. Karena aku mungkin lihat dari sosok Mark Ruffalo tuh emang yang kalem, yang bager gitu, yang iya aja. Iya nggak sih? Aku nggak tahu emang. Maksudnya aku juga nonton dia kan di 13 Going On 30 kan kayak gitu kan, tipe yang begitu. Cuman ya nggak tahu ya, mungkin emang dia juga setuju dengan konsepnya Marvel mungkin Hulk-nya. Dan Mark Ruffalo pun seingat aku juga tidak pernah ada permasalahan dengan media gitu kan segala macam. Kalau Edward Norton kalau aku nggak salah sempatlah ada beberapa kasus gitulah dia. Gitu, kalau tidak salah ya. Tapi kalau yang dalam Incredible Hulk ini si Edward Norton ikut campur? Enggak. Enggak, akhirnya enggak. Memang enggak. Jadi maksudnya Edward Norton tuh pengen setelah film ini. Oke. Paling terakhir dari aku sih, aku sangat disayangkan di akhir-akhir kan ada itu Tony Stark ketemu sama Thunderbolt ini kan mungkin banyak yang tahu kalau emang ada film ada film Marvel yang berjudul Thunderbolts kan. Jadi Thunderbolts ini kayak Suicide Squad-nya DC lah. Jadi kumpulan non superhero lah dikumpulkan untuk menjalankan misi-misi yang berbahaya. Nah,
aku sangat disayangkan karena project ini tuh ditinggal jauh. Oke. Karena aku kira apa ya, setelah Avenger itu ada Thunderbolt dulu nih. Nah, karena kan di kredit scene-nya ya? iya, di kredit scene-nya. Nah, aku kira akan apa ya? Akan ada pembahasan tentang Thunderbolt gitu. Ternyata Thunderbolt pun ditinggal kan, project ini ditinggal sampai beberapa tahun ke belakang baru dibahas lagi gitu kan. Tapi sekarang udah nggak dibikin juga kan? Nah, ada dibikin karena ada yang masalah demo itu kan. Demo apa tuh? Demo yang apa, masalah kesekretariatan kerja penulis dan produksi yang di Amerika. Jadi intinya mah ada di Amerika sedang ada demo sehingga menghambat produksi film Hollywood. Oke. Gitulah. Pokoknya kita nggak akan bahas itu ya. Pokoknya kita juga kurang informasi mengenai itu ya, takut salah ngomong. Jadi yang aku sangat disayangkan adalah proyek Thunderbolt ini sama Marvel di hold-nya itu cukup panjang gitu. Bahkan sampai 2020 dari 2008 ini kan. Mereka mungkin emang nggak mau ditayangin kali. Ya mungkin. Karena cukup menarik sih. Ya menurut aku suka banget sama Suicide Squad. DC yang kemarin itu aku suka banget. Dan wah, kayaknya keren nih kalau Marvelnya kayak gitu juga gitu. Tapi sangat disayangkan ya itu sih, ditinggal cukup panjang lah, cukup lama gitu. Cuman ya katanya sih tahun 2024 tuh akan rilis film ini. Jika sesuai dengan apa ya? Schedule. Sesuai dengan jika demonya ini berakhir dengan cepat. Tapi kalau misalkan demo yang sekarang ini masih berlanjut, mau nggak mau Thunderbolt akan terus diundur sih. Iya. Gitu sih. Soalnya dia jadi kredit scene yang di Hulk jadi agak gantung ya. Iya, gantungnya tuh bertahun-tahun. Berkesinambungan kan biasanya. Digantungnya tuh bertahun-tahun. Iya, aku kira awalnya ini maksudnya mau ke Avengers. Tapi aku mikir, tapi kan kenapa ke Thunderbolt scene terakhirnya bukan Iron Man ketemu Hulk gitu langsung tiba-tiba. Gitu ya. Gitu sih. Jadi mungkin di film ini juga kita tidak ada yang banyak yang dibahas. Iya, benar. Ya, pokoknya ya, inilah sebuah film yang meneruskan dari Iron Man ya. Sebagai pembuka dari PS1, sebagai pembuka dari perjalanan MCU yang sangat-sangat panjang ini sih. Kamu ada tambahan? Enggak, udah. Oke. Mungkin sekian dari kita. We hope you guys enjoy this video. Thanks for watching and see you when I see you.